Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sillah wa rasulahu fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurruha syai'a. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah hadirin rawuh hadirat rahimakumullah. Ngalangkungan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada kesempatan yang sangat berbahagia ini diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, serta yang paling utama kita masih diberikan jatah usia, yang mana jatah usia merupakan modal yang paling mahal. Jatah usia adalah kesempatan yang sangat mahal sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka marilah kita pergunakan jatah usia kita dengan mempelajari, mentadaburi ayat-ayat ilahi. Semoga upaya kita, bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah terhadap nikmat-nikmat terhadap kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi junjunan alam, sosok manusia yang patut diteladani, sosok manusia yang akan memberikan syafaat, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tema pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengambil tema kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Mari kita awali dengan Quran surat At-Taubah ayat 128, 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa. وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars singgasana yang agung. Sadaqallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menonjolkan karunia-Nya terhadap orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman, bahwa Dia Allah telah mengutus seorang rasul dari golongan dan kaum mereka sendiri dan berbahasa seperti bahasa mereka. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kita buka kembali surat Ali Imran. Surat 3 surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati. Rasulam min
أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus yang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir berkata Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Habasyah, yaitu Raja Ethiopia, yang menanyakan tentang perihal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawaban Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kami seorang dari golongan kami sendiri yang kami kenal asal usulnya, yang kami kenal sifat-sifatnya, dan termasuk kami kenal seluruh keluarganya. Kemudian kami tahu kebenaran kata-katanya dan kami tahu amanat yang dipikulkan kepadanya serta memegang prinsip amanat yang dipikulkan kepadanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Yusuf bin Harun dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi walam yamassani min sifahil jahiliyah syai'un. Yang artinya, aku telah dilahirkan dari sesuatu pernikahan dan bukan dari suatu perzinahan. Sejak Nabi Adam hingga aku, kata Nabi, sehingga aku dilahirkan dari ayah ibuku, dan tidak sedikit pun dari perzinahan jahiliyah menyentuh darahku. Nah, ini membantah
kan cenah pernikahan sebelum datangnya Islam teu sah. Karena awalnya ada syariat ijab kabul itu setelah ada syariat Islam. Sehingga 5 syarat bagi yang menikahkan. 1, calon mempelai pria. 2, calon mempelai wanita. 3, saksi wali ya. 3 wali, 4 saksi, 5 ijab kabul. Pertanyaannya, apakah sebelum syariat Islam berlaku dengan syarat 5 itu, apakah sebelum Rasulullah diutus kemudian orang-orang yang menikah itu batal semua? Kan gitulah pertanyaan anak. Jadi dinisbatkan ketika ya Abdullah dan Sayyidah Sayyidah Aminah. Abdullah dan Aminahnya, Siti Aminah. Itu kan menikahnya sebelum Rasul lahir karena memang ibu bapaknya. Nah, itu. Jadi dibantah dengan ayat ini bahwa Nabi itu bukan dari perzinahan. Walaupun zamannya zaman jahiliyah. Jadi dibantah dengan hadis ini, aku telah dilahirkan dari suatu pernikahan dan bukan dari suatu perzinahan. Sejak Adam hingga aku dilahirkan dari ayah ibuku. Dan tidak sedikit pun dari perzinahan jahiliyah menyentuh darahku. Dibantah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Rasul yang diutusnya itu sebagai seorang yang harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang yang bersifat kasih sayang kepada kaumnya, maka terasa berat olehnya apa yang diderita oleh kaumnya. Artinya sangat menginginkan agar kaumnya mendapat petunjuk. Dan sangat menginginkan umatnya memperoleh manfaat duniawi dan ukhrawi. Jadi maksudnya aritos dituduhkeun karena petunjuk-petunjuk Allah mah dina beungharna teh gitu karasa gitulah. Nya dina ayana harta teh terasa ada kelebihan terhadap nikmat yang dirasakan. Aya leuwihna ari matak sebaik-baik harta dipegang, diamanahkan kepada orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, sehingga sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, maka harta itu akan bermanfaat dunia dan akhirat. Dan bermanfaatnya bukan hanya untuk kepentingan dari pribadinya kalau orang yang bertakwa. Karena melalui wahyu Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan tata cara kaifiat mengelola harta yang baik seperti apa, supaya dalam mengelola hartanya itu ya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ayat-ayatnya petunjuk-petunjuknya dalam ayat dituntun. Ya, bahwa orang-orang yang
Beriman itu adalah orang-orang yang menyiapkan bagian tertentu dalam hartanya. Nah itulah, dituntunannya seperti itu. Nah sehingga terasa berat olehnya apa yang diderita oleh kaumnya. Sangat menginginkan agar kaumnya mendapat petunjuk dan memperoleh manfaat duniawi dan ukhrawi. Jadi menurut survei, kekayaan tanpa didasari dengan petunjuk-petunjuk Allah, maka yang dia rasakan adalah kegalauan. Banyak harta tapi galau, anger gitu nya. Kunaon? Karena dia tidak tata cara pengelolaannya tidak sesuai dengan petunjuk. Beda dengan ketika memperoleh harta, kemudian dia posisinya sudah bertakwa. Posisinya dia sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, sehingga hartanya itu sangat dirasakan manfaat duniawi dan ukhrawinya. Sehingga dalam memperoleh hartanya, dia mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Karena yakin bagi orang-orang yang sesuai dengan petunjuk Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih hati. Wala yadillu, dan tidak bingung, wala yasqa, dan tidak akan celaka. Itu petunjuk Allah harga mati. Gitu ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yuharrim hurmatan illa wa qad alima annahu sayattali'uha minkum muttali'un. Ala wa inni akhidun bihujazzikum antahafutu finnari katahafutil farashi wadzubabi." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengharamkan sesuatu, melainkan Dia mengetahui bahwa antara kamu akan ada yang mengusutnya. Sekali lagi, sesungguhnya Allah tidak mengharamkan sesuatu, melainkan Dia mengetahui bahwa antara kamu akan ada yang mengusutnya. Jadi Allah mau mengharamkan hiji perkara, kajaba anjeunna terang. Ya. Antara kamu akan ada yang mengusutnya. Jadi upami anu sakirana piharameun mah sok anu mengusut. Ya, seperti hasil korupsi pasti aya nu mengusut. Itu karena istilah nama aya naon tah? Naon Pak disebut teh? Aya pengeluaran yang teu kaharti cenah. Naon disebut teh? Dari PPATK, PPATK naon? OJK lah katanya. Lah pokoknya mah ujug-ujug aya we katanya. Pami saur dulu sumbang mah geringannya. Yo KPK mawa saksi jek naon. Jo KPK mawa bukti jek naon cenah. Jadi ari anu piharameun mah aya we gitu. Anu mengusutnya. Dan sesungguhnya aku memegangi sabukmu agar kalian tidak berjatuhan ke dalam api neraka seperti kupu-kupu dan lalat-lalat. Jadi saking kunyaahna Kangjeng Nabi diibaratkan sesungguhnya aku memegangi sabukmu. Jadi nepikeun ka cekalan tah beber urang teh.
agar kalian tidak berjatuhan ke dalam api neraka. Kan istilah naon disebut teh siloka, perumpamaan. Saking kunyaahnya ananya Nabi lir ibarat saking ku hayang nyalamatkeun anak dicekelantah. Beubeurna teh ulah nepikeun ka camplung ka neraka gitu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking ku naon tadi teh sangat menginginkan keselamatan, sangat menginginkan ya mendapatkan petunjuk, sangat menginginkan ya intinya dia selamat dunia akhirat. Sebagaimana yang ya diterangkan dalam hadis ini. Karena diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisih sesuatu yang mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka melainkan telah diterangkan kepadamu. Maksud nama Quran gitu, geus diterangkeun. Ya pisurgaeun ka dieu kuduna kieu pinarakaeun kieu geus diterangkeun dina Quran. Nah, kemudian satu lagi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, telah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya dua orang malaikat. Seorang duduk di dekat kepalanya dan seorang duduk pada bagian kakinya. Berkata yang berada di bagian kaki kepada yang berada di bagian kepala, cobalah beri perumpamaan hubungan orang ini nunjuk kepada Rasul dengan umatnya. Cobalah beri perumpamaan hubungan orang ini dengan umatnya. Berkatalah malaikat yang berada di bagian kepala, perumpamaan orang ini dalam hubungannya dengan umatnya adalah seumpama rombongan orang-orang musafir yang sedang berada di tengah-tengah padang pasir, yang bekal perjalanannya sudah menipis, tidak cukup untuk meneruskan perjalanan dan tidak pula cukup buat digunakan kembali ke tempat asal. Ketika mereka dalam keadaan bingung, datanglah seorang berkata kepada mereka, bagaimana pikiranmu kalau aku bawa kamu ke suatu taman yang hijau dan suatu kolam air yang bersih dan segar? Apakah kamu ikut kepadaku? Mereka menjawab, iya. Lalu dibawalah mereka ke tempat itu, di mana mereka dapat makan dan minum sepuas hati. Kemudian berkatalah orang penunjuk itu, kamu telah mengikuti kemari. Maka apabila aku membawa kamu ke suatu taman yang lebih hijau dan ke suatu kolam yang lebih segar daripada ini, apakah kamu mau ikut juga kepadaku? Sebagian dari rombongan itu berkata, demi Allah, kami akan mengikutimu. Sedangkan sebagian yang lain berkata, kami sudah merasa puas dengan keadaan ini dan kami ingin tinggal tetap di sini. Bagaimana penjelasannya? Nanti setelah sholat Pesan-pesan berikutnya. Isya. Ya, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah. Pengertian hadis yang ya tadi disampaikan. Jadi ada dua bagian, yaitu satu rombongan berkata, demi Allah kami akan mengikutimu. Sedang sebagian yang lain berkata, kami sudah merasa puas dengan keadaan ini dan kami ingin tetap tinggal di sini.
Jadi ilustrasinya tadi ketika hubungan orang ini dengan umatnya seperti apa kasih sayangnya. Ternyata diibaratkan ya serombongan di tengah perjalanan, kemudian perbekalan menipis, dilanjutkan habis, pulang pun habis. Kumaha ya kan bingung. Nah, analoginya adalah sebagaimana kita sedang berada di tengah perjalanan, yaitu perjalanan menuju akhirat. Datanglah Rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka ditawarkanlah oleh Nabi kenikmatan dunia seperti ini kita rasakan. Ternyata nikmat dunia ini tidak abadi, tidak kekal. Ya, senikmat apapun tetap kenikmatan itu akan ya terasa hari takeneh gitu. Saparantosna hilang kenikmatan itu ya hilang. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa ada yang lebih nikmat daripada kenikmatan yang telah dimiliki ya ketika di dunia ini. Kan yang dikejar manusia sekarang ini adalah kesenangan, kenikmatan. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Memang wanita, kemudian harta yang banyak, ya, jabatan yang tinggi, gitu kan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah mengatakan dzalika mata', yang demikian itulah kenikmatan. Nah, maka disebutkan dalam hadis ini, sebagian dari rombongan itu berkata, demi Allah kami akan mengikutimu. Karena ya yang menunjuki itu, yuk cenah hayang aya nu leuwih. Ya, lebih segar cenah dengan kolamnya. Namanya itu. Kemudian lebih hijau tanaman-tanamannya, itulah surga. Gitu. Sedang sebagian yang lain berkata, kami sudah merasa puas dengan keadaan ini dan kami ingin tinggal tetap di sini. Nah, artinya ada juga di antara manusia itu ada yang merasa puas hidup di dunia sehingga ketika ditah balik teh merawan gitu. Ya, ketika habis waktunya untuk pulang ke akhirat malah dia berat ya. Makanya cegeningan pabedoa-bedoa gitu nya. Anu masih kene hayang puas dengan keadaan ini dan kami ingin tinggal tetap di sini, itulah orang-orang yang memilih hanya kehidupan dunia saja. Sementara kenikmatan kehidupan akhirat yang Rasulullah SAW ajak itu akan lebih nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Rasulnya sebagai orang yang amat belas kasihan dan sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sebagaimana ya dalam Al-Qur'an surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 217. Asy-Syu'ara surat 26 ayat 215 sampai 217. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rendahkanlah darimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakakanmu, maka katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa, maha penyayang. Sadaqallah. Perintah dari Allah sekaligus sifat Rasulnya sebagai orang yang amat belas kasihan dan sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga perintah ini diamalkan oleh Nabi, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat belas kasihan, sangat penyayang, sehingga menginginkan keselamatan dunia dan akhiratnya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafatnya, bukan dirinya yang dikhawatirkan, bukan keluarganya yang dikhawatirkan, tetapi yang dikhawatirkan adalah umatnya. Ummati as-salat an-nisa-nya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tetap saja ada orang-orang yang berpaling, yang tidak mau. Sehingga dalam surat Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka. Sesungguhnya orang yang benci kepada engkau wahai Muhammad, huwal abtar, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati dakhalal jannah, kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga ila man aba, kecuali dia yang mau. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada yang tidak mau? Ayat ada. Siapa? Orang yang mengikutiku, dia adalah orang yang mencintaiku, dan orang yang mendurhakaiku, itulah orang yang tidak mau. Faqad aba, maka sungguh dia berpaling, tidak mau. Buktinya sekarang seueur keneh nu teu hayang nyunah Rasul, tibatan yang nu nyunah kitu lah. Bukti nama kitu. Dibawakan sunnah Rasulullah teh abot gitu nya. Abot, padahal kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya sehingga menginginkan keimanan dan ketakwaan serta keselamatan. Sehingga terus dibimbing umatnya itu dengan hadis-hadisnya, ya. Terus dibimbing umatnya dengan petunjuk-petunjuk dari Allah. Diaping gitu ku Quran, diaping ku sunnah, sangkan saralamat. Ulah cari laka pantari gegeringan. Ibarat aku pegang sabukmu supaya kamu tidak terjerumus ke dalam neraka. Cekap pageuh sangkan salamat ku Rasul teh. Ta eta nyaah na Kangjeng Nabi. Tapi tetap saja ada yang tidak mau. Tapi tetap saja ada yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah,
jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi ya kalau tidak mengikuti Rasul, ya tidak ada tanggung jawab Rasul nanti. Karena Rasulullah SAW akan menjadi saksi pada seluruh umat, bahkan seluruh manusia. Juga dalam ayat tadi surat 129-nya, dan jika mereka berpaling dari keimanan dan berpaling dari syariat yang suci, yang sempurna, yang engkau bawa kepada mereka, maka katakanlah, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah yang memiliki arsy yang agung. Pengetahuannya menjangkau segala sesuatu, qada qadarnya berlaku pada segala sesuatu, dan Dia adalah wakil atas segala sesuatu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Ubay bin Ka'ab berkata, akhir ayat Al-Quran yang turun ialah ini cenah 128 surat 9 128 129, akhir ayat Al-Quran yang turun, qul a'udzu birabbin nas, telah aku sempurnakan. Ya, itu kan istilah nama lebih sahihnya. Ayo oke, yang meriwayatkan akhir ayat Al-Quran yang turun ialah 128, 129 ini. Ya, aku sempurnakan untukmu. Ya. Jadi pendapat Ubay bin Ka'ab. Tapi riwayatnya ada lanjutan bahwa jadi Ubay bin Ka'ab mendikte tentang penulisan surat ini, surat At-Taubah. Namun ketika sampai ayat 127, mereka menganggap bahwa tos ieu akhir surat ieu cenah gitu. Akhir surat At-Taubah. Padahal kata Ubay bin Ka'ab, masih ada cenah 128, 129-nya. Tuh, jadi bukan ayat Quran keseluruhan. Ya. Jadi bukan ayat keseluruhan, namun tentu ini dari Al-Quran surat At-Taubah akhir, katanya. Ya, bukan ayat Quran keseluruhan. Nah, kemudian dari ayat terakhir surat At-Taubah itu, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Abu Darda berkata, ini bukan Rasul, tapi Abu Darda ini sahabat. Kata Abu Darda, jadi athar sahabat. Barang siapa di waktu pagi dan di waktu petang membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali, sab'a marratin, akan dibebaskan oleh Allah dari apa yang memasgulkan pikirannya. Masgul itu disibukkan dengan kesibukan sibuk lieur we. Nah, ternyata hikmahnanya upami urang ngaos hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Coba. Artinya cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan melainkan Dia. Dan kepadanya lah aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Rabbal arsyil azim. Wa huwa rabbul arsyil azim. Pemilik arsy yang agung. Jadi kan upami mengikuti hawa nafsu mah jalma teh cukup lah gitunya. Ya, soke dina aliyah dunia mah teu cukup we. Sabab ningalina kasaluhureun wae kan gitunya. Orang imah teh kieu wae batur tingali. Eta mulai.
Sanes tungkul kana paculeun nya. Tanggah kana sadapeun cenah. Ningali ka luhur we gitu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Perhatikanlah, unzuru, perhatikan oleh kamu, kata Nabi. Ila man huwa asfala minkum, kepada orang yang hidup di hidup aspal itu di bawah. Asfala minkum, di sana pun tinggali. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan engkau melihat kepada orang yang disaluhurun dalam aliyah dunia maksudnya. Sebab fahuwa ajdaru an la tajdaru ni'matallah alaikum. Engkau akan menganggap ringan, engkau akan menganggap remeh nikmat Allah. Coba upami ningali ka sahandapeun, duh alhamdulillah. Ya Allah, urang mah gitu nya. Ta eta. Jadi deudeuhna Kangjeng Nabi ka umatna sehingga nya supaya tong riweuh teuing lah mikiran dunia teh. Lain berarti tong loba kahayang, pek bae gitu loba kahayang mah. Ngan maksudnya adalah jangan sampai hati ini dimasgulkan, disibukkan dengan perkara-perkara kahayang nu can kacumponan. Komo dinyanyikeun mah. Karunya nya, aduh karunya. Hayang ngapung ngawang-ngawang. Teu boga jangjang. Tak kitu pajajang. Alah. Ya kan sok kadang-kala kitu nya jelema teh sok berangan-angan. Tapi jadi si masgul, hatinya masgul. Hatinya sibuk dengan keinginannya. Nah, supaya entong radar diredam gitu kan. Baca ieu cenah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali cenah pagi petang. Ya, hasbiyallahu la ilaha illa. Cukup Allah we lah. Kenapa? Coba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Ada Rasul mah ketika beliau meninggal ya. Tapi tidak pantas kalau menyatakan Rasul meninggal, tapi ketika Rasulullah rafiul a'la diangkat ke tempat yang tinggi. Jadi nyebatkeun pupus Rasul teh ulah. Rasul teh diangkat ke tempat yang paling tinggi. Rafiul a'la. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan harta kecuali aya cenah naon baju besi eta oge menang namut ke orang Yahudi. Sehingga Ummul Mukminin ya, istri-istri Rasulullah sepeninggalan beliau itu tidak diberi warisan yang banyak. Karena kan pernah protes. Ketika mereka tidak tercukupi ya, keinginan duniawi. Maka kata Nabi, nya sok we cenah lamun hayang dunia dicerai dibere dunia. Tapi upami hoyong akhirat tadi teh kan dibawa deui tuh aya nu leuwih tibatan dunia. Sakumaha lubak libu, sakumaha megahna rumah, sakumaha mewah na mobil, ya, sakumaha lega na sawah, sakumaha lega na kabawan. Anger nikmat dunia mati tinggalkeun. Nah itulah nyaahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sehingga ditunjukkeun ku Rasul teh tuh aya anu leuwih tibatan kenikmatan dunia. Tapi aya oge kan golongan yang menyatakan bahwa aku merasa puas dengan dunia ini. Padahal ketika ditinggalkan dunia itu teka canak gitu kan. Padahal di akhirat ada yang lebih daripada dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tarikh ya, awal kehidupan Nabi sampai akhir beliau dalam kehidupannya, maka kita akan melihat bagaimana Rasul tidak bermegah-megahan sekalipun dia pun sebetulnya punya kekayaan.
Ya, ketika non akan menikah kan geningan memuliakan seorang wanita. Ya, sehingga membayar maharnya dengan seberapa unta cenah? 100 unta. Lamun dikonversikan ke dalam rupiah seberapa miliar cenah teh? Miliaran. Hari orang kalau 50 gram kami bangga. Rasul 100 unta. Bari punten. Ya. Itu kan. Itu pun cek paribasana henteu ngalalaborakeun randa kan henteu nya Rasul mah. Justru diangkat derajatna Rasul. Itu gara-gara randa. 300.000 ada urut kan henteu. Second nih. Oh akbar. Istru nusit lah. Ngomong kan dia mah. Iya mah. Bahaya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjunjung tinggi derajat perempuan. Sok atuh seorang jejaka nikah ka janda itu dengan mahar 100 unta, sekian miliar. Berarti Rasul teh beunghar. Itu. Tapi Siti Khadijah pun yang ditikahinya begitu mendapatkan petunjuk dari Allah, kekayaannya habis untuk dakwah. Lebih ke cerik teh lain beah, lain eueuh deui nya cerik. Nangisna Siti Khadijah sanes menyesal gara-gara beah hartana. Tapi ya Rasulullah cenah aduh. Meni naon teh istilah namanya nalangsa teh cenah anu tadina aya keur bereun aya geus eueuh keur bereunna teh mangkaning loba keneh bereun gitu kan. Saking ku aduh Siti Khadijah miliarder gitu kan. Tapi ketika beliau meninggal kain kapan teu boga kain kapan sampai ka kain kapanna dikirim di surga merinding. Nya Siti Khadijah kan sampai meninggalnya Siti Khadijah itu tapi keunka kain kapan lagi itu temahi. Aduh, cenah cekap ya Rasulullah. Sampai dikirim kain kapan di surga malaikat Jibril. Wah, itu dah istri Rasul atunya. Otak walaupun ya ketika non istilahna mah kabayang wae gitu nya. Walaupun diubaranku Siti Aisyah, seorang gadis, eta nepi ka Siti Aisyah cemburu, ya Rasulullah, gitu kan, emut wae ka saha, emut wae kapun ka mantan isunya kapun bojo, nya emut wae ka Siti Khadijah, wah moal bisa nandingan perjuangan anak, tapi ka Siti Aisyah cemburu, padahal tos teu aya kan gitunya, saking ku perjuangan anak seorang istri. Perjuangan Siti Khadijah anu tadina kaya raya sampai dianggo perjuangan sama Nabi habis. Tak itu bedana jeung para kiai ayeuna mah kitu nya. Jadi kiai jadi ustad teh kala kabeuki baleunghar gitu kan. Tibalik. Nya, tibalik. Dulu mah gitu Rasulullah teh dari kaya nepikeun ka koredas, ain teh mimiti koredas tapi kan jadi mau mewah. Kan para mubaligh, para penyampai sekarang seolah-olah lamun ningali casingna sangsara mah dilihat oleh sebelah mata kan gitu. Tapi emang ada selokannya itu santri-santri kan. Karena dia mau nikahnya sama ustadz. Kenapa bilang sama ustadz? Karena cina banyak amplopnya. Kan kadinya akhirnya mah. Jadi memang sudah terbalik ya perjuangan Nabi matinu kaya jadi teu aya. Hari perjuangan aya nama dinu teu aya jadi araraya. Ya, terlepas daripada pemahaman seperti apa gitu kan. Yang jelas
Rasul mah nyaah sakitu we lah. Rasul mah nyaah ka umatna. Tah ayeuna wujud ka nyaah nu jadi ustad kumaha ka umatna teh. Beres. Mata aduh kumaha ye sangkan umatna sararehat gitu nya. Itu kumaha sangkan umatna cerdas. Kumaha sangkan umatna istilah nama naon teh lah ikhlas dalam beramal teh. Ya itu seharusnya jika memang mengikuti tauladan kasih sayang sebagai Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian mudah-mudahan ya kita pun termasuk umatnya yang diberikan kasih sayang oleh Rasul nya sauihna panginten sabalikna ulah nepikeun ka jangan sampai teu daek dipikanya gitulah. Dipikanya ku nabi ulah sampai teu daek dipikanya kan loba nya seueur jalmi teh. Itu dipikanya tapi gitunya teu daek dipikanya nya. Aba teh tadi malengos enggak mau. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang terus ya mengikuti Rasulullah sehingga kasih sayangnya bukan hanya Rasul kepada kita akan tetapi kita pun kepada orang-orang yang ada di bawah kita insyaallah. Alhamdulillah itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.